pertemuan pada materi kali ini itu adalah berkaitan dengan GHS. GHS itu adalah getaran harmonis sederhana, ya. Nah, ini di kelas 10 pernah dapat apa enggak ya? Karena setahu saya yang kemarin itu dimasukkan ke dalam kelas 10, saya nggak tahu nih kelas 10 dapat apa enggak nih. Kemudian yang berikutnya itu adalah, modulus Young ya, modulus Young. Modulus Young nanti ada 2 besaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang regangan dan tentang tegangan, gitu. Ya. Dan yang ketiga itu adalah kaitannya dengan hukum Hooke, gitu. Nah, untuk GHS atau getaran harmonis sederhana yang akan kita bicarakan nanti adalah persamaannya, gitu. Persamaan matematikanya itu gimana? Itu, aduh, ya MTK gitu ya. Kemudian kita juga akan bicara tentang energinya, energi getaran harmonis itu apa sih? Nanti kita kenal ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik gitu. Lalu yang akan kita bedah nanti ya adalah sudut fase gitu ya. Sudut fase, fase dan beda fase. Nah, ini adalah materi kaitannya dengan GHS. Kalau modulus Young itu tegangan dan regangan, ya, tidak terlalu berat ini materi ini. Dan yang terakhir itu hukum Hooke yang akan kita bedah nanti itu adalah energi potensial pegas, energi potensial pegas ya. Dan kemudian susunan pegas. Susunan pegas, yaitu apa saja susunan pegas, seri dan paralel. Nah, ini adalah kisi-kisi peta konsep yang kita pelajari ketika pandemi COVID ini, kurikulum untuk pandemi COVID ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, kalau saya lihat dari konsep peta konsep ini nampak sekali memang banyak sekali materi yang dipotong ya, banyak sekali materi yang tidak disampaikan. Nah, memang, pada dasarnya untuk SMA ini sudah tidak ada lagi ujian nasional ya, karena akan digantikan nanti dengan AKM itu ya. Kalian pasti sudah sering mendengar tuh AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal yang terdiri dari literasi, numerasi, dan kepribadian diri. Tetapi para siswa jangan lupa bahwa, setelah kalian lulus ya, setelah kalian lulus SMA, dinyatakan lulus gitu, maka tentu saja kalian harus berjuang untuk rebutan kursi masuk perguruan tinggi kan. Nah, pada saat rebutan kursi masuk perguruan tinggi itu tentunya para siswa SMA itu akan berlomba-lomba untuk mengasah diri sendiri ya, tentang keilmuan dasar yang, keilmuan dasar seperti matematika, fisika, kimia, biologi, apalagi ya, bahasa Inggris enggak tuh ya? Bahasa Indonesia dan kemampuan dasar TK apa ya? Lupa saya. Jadi, kemampuan-kemampuan itu yang nanti akan diujikan pada saat kalian masuk seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, oleh sebab itu berarti bekal untuk menuju ke sana juga harus kalian dapatkan walaupun ini, permintaan dari kementerian kita itu literasi, dan literasi. Tetapi tetaplah kalian harus mendapatkan bekal ini agar supaya nanti bisa bersaing dengan, siswa dari sekolah lain dan ketika rebutan kursi pun kalian juga, tidak ketinggalan ya atau bahkan bisa jadi pemenang nanti, ya. Oke, saya mulai saja dengan bab yang ketiga, bab elastisitas. Para siswa, elastisitas yang kali ini saya uraikan itu saya menembak ke sini dulu ya, yaitu tentang modulus Young, regangan dan tegangannya. Nah, sebelum ke arah sana,
Ini saya memulai dengan pengenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang kan, logikanya kan begitu biasanya tuh. Nah, saya memulai dengan tulisan begini. Oh iya, harusnya kalian sudah megang ini ya, draft-draft ini ya, draft yang saya, gunakan untuk KBM online. Kalian bisa unduh di e-learning ya, di sana ada bahan ajar banyak sekali sudah saya postingkan, ini tulisan saya. Kalian saya harapkan itu mendownload, kemudian membukanya pada saat KBM seperti ini. Ya terserah mau ngeprint juga boleh, mau mencatat kembali juga boleh, atau membacanya sebagai, bahan ajar yang harus kalian pegang ya. Jadi ketika saya baca, kalian juga menyimak tuh. Kita mulai dari pengertian elastisitas. Jadi saya menulis, elastisitas atau disebut sebagai kekenyalan, itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk dan ukuran awalnya, segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Jadi kalau kita memiliki bahan seperti plastik ya, kok plastik sih, karet gitu ya. Bahan karet ya kalau, kalian itu tarik ya, lalu tarikannya kalian lepas, ternyata karet itu akan kembali ke posisi awalnya. Nah, itu artinya si karet tersebut memiliki kekenyalan atau elastisitas. Itu yang dimaksud dengan elastisitas itu. Jadi kemampuan benda untuk kembali ke bentuk dan keadaan awal ketika gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Nah, apa yang terjadi demikian? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadi seperti itu disebabkan karena adanya gaya antar molekul penyusun bahan tersebut. Jadi ini ya yang bertanggung jawab sehingga antar molekul itu bisa saling merapat, bisa saling meregang, tapi kembali ke posisi semula ketika gaya yang diberikannya itu dihilangkan. Ya, tetapi karena kita belajar fisika ya, jadi kali ini saya tidak membahas tentang ikatan gaya-gaya antar molekulnya. Kalau kita belajar kimia, kita diberikan informasi bahwa gaya antar molekul itu ada 3 ya, yaitu gaya van der Waals, kemudian ikatan hidrogen, dan gaya dispersi London. Ya, itu dia. Tapi karena belajar fisika, jadi kita nggak belajar itu lah ya, secara detail. Itu bagian kimia tuh. Baik, para siswa, pengertian elastisitas ini ada 3, bab yang ini ya, kita menuju ke subbab modulus Young. Berarti ada 3 besaran yang dikaitkan dengan elastisitas, yakni ada regangan, ada tegangan, dan ada modulus Young, gitu ya. Nah, kita pelajari masing-masingnya. Tapi sebelum kita pelajari definisi dari masing-masing apa namanya besaran ini, maka saya menulis ini nih. Sebuah benda jika dalam keadaan seimbang atau diam, kemudian dikerjakan gaya yang berusaha menarik, menggeser atau menekan, maka bentuk benda itu berubah. Nah, perubahan bentuk benda itu bisa 2 macam tuh, yaitu dia bisa mengalami regangan dan dia bisa juga mengalami tegangan. Regangan berarti awalnya itu dia, dalam posisi seimbang, lalu dia ditarik ya, ditarik menjadi lebih panjang gitu, pada 2 arah gitu ya. Nah, gaya yang nilainya sama tapi arahnya berlawanan, itu namanya benda itu mengalami regangan. Kemudian kalau mampatan kebalikannya. Jadi, awalnya itu benda dalam keadaan seimbang seperti ini, lalu dia ditekan pada bisa dimatikan itu mic-nya? Lalu dia ditekan pada kedua kedua sisi yang sama. Siapa ya ini menyalakannya? Aduh, terganggu juga ya. Tolong dimatikan saja supaya tidak tabrakan nih suaranya ya. Jadi ditekan oleh gaya yang berlawanan tetapi, nilainya sama ya, berlawanan arah tetapi nilainya sama. Nah ini adalah, bentuk perubahan yang terjadi ketika kita bicara tentang elastisitas. Ada regangan, ada tegangan.
Nah, sekarang kita membicarakan satu persatu, berkaitan dengan istilah-istilah tadi itu. Jadi yang pertama adalah regangan tuh, atau diberi dalam bahasa Inggrisnya strain ya, lalu diberi simbol E kecil nih, E kecil ya. Regangan atau E kecil atau strain itu didefinisikan sebagai perbandingan perubahan panjang benda delta L dengan panjang mula-mula. Jadi karena dia diregangkan, ya dia ditarik begitu, maka nanti panjang benda itu akan lebih panjang dibanding semula. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Awalnya itu panjangnya sekian ya, panjangnya sekian, lalu ketika diregangkan maka dia akan menjadi lebih panjang atau panjang setelah diregangkan itu seperti ini. Sehingga terjadi selisih ya, selisih antara setelah diregangkan dengan selisih mula-mula atau delta L itu. Nah, E kecil atau strain itu didefinisikan sebagai delta L per L gitu ya. Nah, kalau melihat dari besarannya ini ya, persamaan delta L per L kalau kita lihat satuannya kan ini meter ya, ini juga meter ya. Berarti untuk strain atau regangan itu dia tidak punya satuan gitu. Jadi E atau strain itu delta L per L dan tidak memiliki satuan. Ya. Itu tentang strain. Kemudian yang kedua itu tentang stres atau tegangan. Nah, ini simbolnya sigma ya, kok bisa hilang sendiri ini gimana nih ya? Timbulnya simbolnya sigma. Jadi ini adalah huruf Yunani ya, namanya kalau kita baca namanya sigma. Tapi ini sigma huruf kecil, sigma huruf kecil. Karena sigma itu ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Kalau huruf besar itu ini simbolnya. Ini sigma tapi huruf besar. Kalau ini sigma huruf kecil. Jadi ini huruf besar, bacanya sigma juga. Kalau ini adalah sigma huruf kecil. Nah, untuk tegangan atau stres itu diambilkan simbol Yunani sigma huruf kecil gitu. Apa itu sigma atau apa itu tegangan atau stres atau sigma? Definisinya adalah didefinisikan sebagai gaya tekan per luas bidang permukaan. Jadi sigma itu sama dengan F per A. Ini sigma ya. Ini banyak yang hilang ya nih ya hurufnya ini. Oke, M per A. Nah, kalau melihat dari satuannya ya, satuan gaya tekan itu adalah Newton, sedangkan luas permukaan meter kuadrat. Berarti satuan dari tegangan atau stres itu adalah Newton per meter kuadrat. Ini dia. Ya. Jadi ada dua besaran yang mengisi nanti, ditambah lagi satu lagi nanti yaitu tentang modulus Young atau E besar atau Y besar. Ya, baik. Barangkali dari penjelasan 2 poin ini ya, antara strain dan stress, barangkali ada yang mau disampaikan pertanyaan atau ingin ditanyakan sesuatu, silakan. Suara apa itu ya? Kerasnya. Silakan kalau ingin bertanya, silakan diaktifkan mic-nya kalau ingin bertanya. Kalau tidak, saya lanjutkan saja. Ya, tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Oh, cukup jelas ya, karena ini juga pernah saya tugaskan pada saat saya sakit kemarin tuh kalau tidak salah ya. Baik, saya lanjutkan. Regangan sudah, tegangan sudah. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada kalian di bagian ini ya, di bagian tegangan atau stres itu. Satuannya itu Newton per meter kuadrat. Nah, ini tuh mirip dengan dalam apa namanya fisika, besaran fisika yang lain itu kita juga mengenal yang satuannya seperti itu, yaitu tetapi dia bukan tegangan tetapi tekanan gitu ya. Tekanan atau pressure ya, simbolnya adalah P besar. Nah, tekanan atau pressure ini rumusnya juga sama, yaitu E per A itu. Satuannya juga sama, Newton per meter kuadrat. Nah, jadi di satu sisi ada tegangan atau stres atau sigma, di sisi lain ada tekanan atau P. Satuannya sama, rumusnya sama. Berarti apa yang membedakan? Mosok sama semuanya, pasti ada bedanya tuh. Nah, jadi di draft saya ini saya menulis ya,
tegangan atau stres ya, itu akan sama dengan tekanan dalam hal satuannya, yaitu Newton per meter kuadrat. Tetapi dia memiliki perbedaan dalam hal ini ya, lambangnya ini sigma, ini lambangnya P, stres. Aduh, hilang semuanya ini. Lalu konsepnya juga berbeda tuh. Apa itu maksudnya? Jadi kalau kita bicara tentang tegangan atau stres, yang kita bicarakan adalah kita bicara tentang elastisitas di materi ini, yaitu tegangan muncul atau timbul akibat dari dua gaya sama besar menarik ya. Jadi dua gaya ini yang harus dikasih apa ya garis bawah ya. Sama besar yang menarik ya. Kalau menarik berarti memanjang tuh atau menekan sehingga mengecil. Jadi seperti tadi ilustrasi yang Ibu berikan awalnya itu panjangnya sekian, kemudian ditarik pada dua sisi jadi agak tipis gitulah ya karena molekulnya meregang gitu ya dua sisi ini ya dia berarti ditarik dua arah ya berlawanan arah yang berbeda tapi gayanya sama atau dia ditekan ya dia ditekan dengan arah yang berbeda dan dua gaya yang saling berlawanan tuh nah seperti ini nah ini luas permukaannya ya sehingga didapatkanlah bahwa yang disebut dengan stres itu maksudnya adalah ini. Tegangan atau stres maksudnya adalah di bagian elastisitas kita membicarakan tentang dua gaya yang sama besar menarik sehingga memanjang atau dua gaya yang sama besar menekan sehingga mengecil seperti itu. Tapi kalau kita lepas maka molekul itu akan kembali kepada kok molekul sih benda tersebut akan kembali pada keadaan semula dan ukuran yang sama sehingga dia elastis tuh. Beda halnya dengan tekanan atau pressure ya. Tekanan atau pressure dengan lambangnya saja sudah berbeda itu lambangnya P besar itu ya tekanan pressure. Nah, konsepnya itu dia timbul akibat adanya sebuah gaya yang menekan benda. Jadi kalau di SMP itu udah pernah diajarin tuh ya. Tekanan yang terjadi pada satu bidang A gitu nah. Ini ada bidang A ditekan oleh gaya F, maka besar tekanan yang dialami oleh bidang tersebut adalah F per A. Jadi kalau tekanan itu satu gaya dan satu arah menekan pada sebuah benda pada bidang luasan A, sedangkan kalau tegangan atau stres itu dua gaya yang menekan dan menarik sama besar dan berlawanan arah. Oke, itu perbedaan dari kedua besaran ini ya dalam fisika terbedakan, walaupun satuannya sama. Baik, dari bagian ini barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Halo? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, sudah paham ya? Karena sudah ada draftnya ya. Baik, oke. Baik, berkaitan dengan materi ini, saya lanjutkan dengan yang ketiga ya, bagian ketiga yaitu modulus Young atau E besar atau Y besar. Oke ya. E besar modulus Young itu adalah perbandingan antara stres per strain gitu ya. Jadi sigma dibagi E kecil. Nah, tadi sigma itu adalah E per A kan ya. Oh, berarti E besar itu adalah E per A dibagi E kecil tadi atau strain adalah delta L per L. Berarti E per A dibagi delta R per L. Oh, kalau begitu kalau dibuat persamaan tersusun ya yang rapi, kalau ini kan persamaan bertingkat gitu ya. Nah, maka jadilah seperti ini ya, F per A dikalikan L per delta L, seperti itu dia ya. Nah, bagaimana dengan analisis soalnya? Ini langsung ke analisis soal nih. Ya, contohnya saya beri dua ya. Yang pertama itu soal biasa memasukkan harga, yang kedua itu soal perbandingan. Kita lihat ya, yang memasukkan harga dulu ya. Yang masukkan harga saya kasih taruh di atas saja ya, nomor 1 ya. Sebuah benda itu masanya 400 kilo. Berarti massa ya, massanya 400 kilo. Digantungkan pada kawat baja yang panjangnya 6 meter. Berarti ini L-nya ya, L-nya adalah 6 meter.
Luas penampangnya 0,4 cm², berarti A-nya itu 0,4 kali, jadikan meter kuadrat ya, berarti kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Tentukan perubahan panjang kawat baja tersebut jika modulus Young dari kawat baja itu adalah sekian. Oh, berarti yang ditanya adalah perubahan panjang, berarti delta L-nya itu berapa gitu ya. Nah, kalau menghadapi soal seperti ini ya tinggal kita masukkan persamaan dari modulus Young-nya ya, yang sudah kita pelajari bersama ini. Berarti E sama dengan F kali L dibagi dengan A kali delta L. Udah masukin aja semuanya, modulus Young-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 sama dengan F-nya itu adalah gaya beban atau gaya berat dalam hal ini berarti. Oh, berarti gaya berat dari massa 400 kg berarti 4.000 ya, dikali L-nya itu 6 dibagi dengan A-nya itu 0,4 kali 10 pangkat minus 4 dikali yang ditanya, delta L-nya ya, gitu. Nah, kemudian kita lukir artinya delta L pindah ke sono, yang ini pindah ke bawah itu ya, berarti delta L-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 kali 6 dibagi, ini ya, 4 kali 10 pangkat minus 5 dikali 2 kali 10 pangkat 11, gitu ya, coret ya 4-nya ya. Dicoret 3, berarti 3 kali 10 pangkat 3 ditambah 5 dikurang 11. Ya, satuannya meter ya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3 meter atau 3 milimeter. Ini barangkali nggak ada persoalan ya untuk yang nomor 1. Tinggal memasuk-masukkan harga, dicari salah satu yang besaran yang ingin ditanyakan pada soal tersebut. Gampang aja sih. Gitu. Oke, kayaknya ada yang mau ditanyakan nggak ya kayaknya ya? Saya lanjutkan nomor 2 saja ya. Nomor 2 ini 2 buah kawat dengan luas penampang sama, masing-masing panjangnya sekian dan sekian. Ada 2 kawat tuh ya. Berarti saya langsung saja ya. Ada 2 kawat, berarti L1-nya itu adalah 0,5 meter dan L2 yang kawat kedua itu 0,75 meter. Informasinya, kedua kawat itu diberi beban yang sama, luas penampangnya sama, bebannya sama. Oke. Lalu informasi berikutnya, panjang kawat yang pertama meregang hingga 0,1 mili. Oh, berarti ini delta L1 ya, 0,1 mili. Lalu modulus Young masing-masingnya, oh ini berarti E1-nya itu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ya. Berarti yang ini E2-nya itu 6 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Dan informasi berikutnya, oh ditanyakan panjang regangan kawat kedua. Berarti ini ditanyakan tuh ya, delta L2 itu berapa. Informasinya adalah luas penampang sama, beban beratnya juga sama ya, berarti A dan F sama. Nah, menghadapi kayak gini tinggal dibandingkan aja. Jadi maksudnya E1 adalah apa tadi? F per A kali L1 per delta L1 gitulah ya. Kemudian E2 itu adalah F per A kali L2 per delta L2. Ini bagi saja ya, bagi saja. Oh, ini dihapusnya sebelah sini ya, jadinya sama dengan gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan E1 bagi E2 berarti 2 kali 10 pangkat 5 dibagi 6 kali 10 pangkat 6 sama dengan, ini hilang ya karena sama, berarti L1 per L2 kali delta L2 per delta L1. Ya, kita bagi ya 2, 3, berarti ini 10 ya. Oh, berarti 1 per 3 kali 10 sama dengan L1 berapa ya? 0,1 ya. 0,1 dibagi delta L2 yang kita cari, delta, oh kebalik, oh, sorry ya. Kebalik, salah masukkan data nih. Salah masukkan data ya. Berarti sama dengan L1-nya itu ya 0,5 dibagi 0,75 dikali delta L2 dicari kita dibagi 0,1. Dibagi 0,25 2 ya, dibagi 0,25 itu 3, berarti ini hilang ya. Oh, berarti delta L2 itu adalah dilukir kita, berarti 1 per 2 kali 0,1 dibagi 10 ya.
1/2 itu 0,5 tuh ya. 0,5 kali 10 pangkat. Aduh lari ke sana nanti tuh min 2. Berarti delta L2-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Atau 5 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Baik, ini milimeter ya. Tadi tidak ada perubahan, maaf. Baik para siswa, barangkali ini yang kita bisa pelajari untuk bagian sesi terkait dengan 3 besaran yang dikenal pada modul yang dikenal pada elastisitas ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau sudah paham ini? Halo? Halo para siswa. Ini siswanya masih ada apa enggak nih? Masuk. Jangan-jangan ambiar. Silakan kalau ingin bertanya ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan aja. Ya, Supaya ada, baik. Baik para siswa, itu tadi yang kaitannya dengan modulus Young ya. Modulus Young berarti tahapan yang ini ya, yang diminta untuk disampaikan. Sekarang saya menuju kepada tahapan yang bawahnya ini nih. Berarti ini yang terakhir nanti tuh. Hukum Hooke. Ya. Nah, ini dia. Hukum Hooke adalah gaya pemulih dan energi potensial pegas akan kita bicarakan di sini. Saya menulis gaya yang dilakukan pegas untuk mengembalikan benda pada posisi keseimbangan ini, itu dinamakan dengan gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih itu dirumuskan sebagai F sama dengan K kali minus K kali KY. Ya. Nah, ini dia. Oke, jadi begini para siswa. Kalau kita itu memiliki pegas ya, oke, dia dalam keadaan setimbang begitu. Lalu pegas itu diganggu dengan diganduli oleh beban tertentu gitu ya. Diberi beban atau kalian tarik gitu loh ya. Sama saja sih sikapnya seperti itu. Nah, awalnya dia ini panjangnya adalah L0 misalkan. Setelah diberi beban M ya, atau nggak usah diberi beban ya, kalian apa ya, tarik ya, maka sekarang panjangnya menjadi ini nih, LT gitu. Nah, kemudian kalian lepas tuh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah benda ini akan mengayun ya. Kalau misalkan udah posisi seperti ini nih ya, sudah posisi seperti ini, lalu kalian begini ya, kalian tarik ya, kalian tarik begitu. Nah, kalian tarik gitu. Ini adalah Y-nya, itu kalian tarik, lalu kalian lepas. Ini posisi kesetimbangan nih, kesetimbangan yang baru nih. Aduh, hari ke sini dia tuh, ya Allah. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah benda itu akan berayun. Nah, berayun ke atas sana itu. Ini yang disebut sebagai gaya pegas atau gaya pemulih. Yang diinginkan oleh gaya tersebut adalah mengembalikan posisi benda tersebut pada keadaan seimbang. Jadi nanti si benda tersebut yang digantungkan pada pegas itu akan berayun naik turun seperti itu ya, naik kemudian turun lagi, naik turun lagi dan seterusnya pada posisi keseimbangan ya, kesetimbangan pula tuh lupa terus saya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan gaya pemulih. Jadi gaya yang berfungsi untuk mengembalikan benda pada posisi keseimbangan ketika keseimbangan dia itu diganggu. Dia maunya di sini posisinya nih, tapi kamu ganggu, kamu tarik ke bawah. Apa yang terjadi ketika kamu lepas? Ya sudah, dia akan berayun terus, naik turun begitu ya, di sekitar keseimbangan ini. Nah, ini nanti akan kita kenal dengan istilah GHS ya, GHS. GHS itu adalah getaran harmonis sederhana. Itu satu paket materi yang disingkat menjadi GHS ya. Saya tulis ya. GHS itu adalah getaran harmonis sederhana. Ya, S itu maksudnya sederhana gitu.
Nah, harmonis disebut harmonis karena gerakannya tuh bolak-balik ya, bukan harmonis mawaddah warohmah, itu bukan seperti itu. Jadi getaran yang terjadi bolak-balik di sekitar titik keseimbangan, itu yang disebut sebagai getaran harmonis sederhana, itu maksudnya. Paham nggak ini keterangan saya? Sebelum kita lanjutkan di bagian berikutnya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke? Udah jelas ya? Udah paham ya? Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya kalau gitu ya. Nah, saya ingin menyoroti yang bagian ini dulu nih. Ya, kamu lihat ketika pegas itu diberi beban tertentu ya, misalkan beban 1 gram, masing-masing pegas itu akan memiliki tingkat kemoloran berbeda-beda tuh. Bentar ya, mungkin saya nulisnya di bawah aja ya, mungkin ya lebih enak kali ya. Enggak ada tempat lah Nae. Oh ada. Ya, jadi gini ya maksud Ibu ya. Saya komparasi ada 2 pegas tuh ya, bahannya mungkin ketebalannya, jari-jarinya. Jari-jari kan pegas itu uliran-uliran gini kan, ada yang lebar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih panjang. Katakanlah ada 2 pegas, pegas 1 begini dan pegas 2 nih. Komparasi saja ya, ini pegas 1, ini pegas 2. Lalu dua-duanya itu saya kasih beban yang sama. Ingat, sama, harus bebannya sama. Jadi kalau ingin melakukan eksperimen, maka salah satu harus dijadikan konstanta. Jangan satunya dikasih 1 gram, yang satunya dikasih 2 gram. Jadi nggak bisa membandingkan, tidak bisa komparasi. Ketika digantungkan, yang pegas 1 itu ternyata misalkan saja ya, molornya itu sampai di sini gitu. Nah, ini 1 gram tuh. Tapi yang kedua itu ya hanya sampai di sini saja misalkan. Nah, gitu. Ini 1 gram. Ini pegas pertama, ini pegas 1, ini pegas 2 gitu. Ya, nanti kita nampak oleh kita bahwa oh ternyata antara pegas 1 dengan pegas 2 itu tingkat panjang molornya itu berbeda. Ternyata yang satu molornya lebih panjang daripada yang kedua. Atau begini ya, komparasinya mungkin saya gambarkan di sebelah sininya ya. Nah, gitu kali ya. Ini. Nah, harusnya begitu ya komparasinya ya. Nah, itu dia. Nah, saya ulang lagi ya gambarnya ya. Ini 1 gram, ini pegas 1 supaya bisa dibandingkan gitu loh. Nah, ini yang pegas 2, ini lebih di atas lagi tuh. Ya, padahal bebannya tuh sama. Nah, misalkan di sini aja nih, ini 1 gram, sama-sama 1 gram, ini pegas 1, ini pegas 2. Ya, ini pegas 1, ini pegas 2. Nah, nampak sekali bahwa para siswa kita lihat ternyata panjang dari simpangan ya, panjang dari simpangan, panjang dari molornya, saya belum ngomong simpangan, panjang dari molornya itu beda. Jadi ketika dalam keseimbangan tuh dia di sini, ketika dikasih beban 1 gram, si pegas 1 itu molornya katakanlah ini A gitu. Atau pakai angka berapa ya? Pakai angka 2 cm gitu misalkan ya. Boleh ya saya pakai istilah kayak itu ya. Nah, sedangkan yang pegas kedua ini dia hanya 1 cm saja. Tidak lebih gitu. Artinya pegas 1 dan pegas 2 memiliki karakteristik beda. Gitu loh ya. Artinya pegas 1 dan pegas 2 memiliki konstanta pegas yang berbeda sehingga menyebabkan si pegas 1 itu memiliki harga. Nah, ini namanya adalah simpangan. Nah, ini namanya simpangan atau Y. Y itu adalah simpangan. Simpangan yang berbeda dibanding dengan pegas yang kedua. Jadi ini Y1, ini Y2. Ini adalah simpangan, sama-sama simpangan. Jadi ketika dikasih 1 gram, sama-sama dikasih 1 gram, tetapi yang satu lebih panjang. Jadi Y-nya lebih panjang daripada yang Y2. Nah, itu akhirnya kita simpulkan bahwa K1
itu berbeda dengan K2. K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas itu adalah ya kalau kita boleh mendefinisikan itu sebagai jati diri. Apa sih ya? Satu identitas dari pegas itu. Jadi kadang pegas itu kan ada yang diameternya lebih kecil, lebih besar, lebih tipis dan seterusnya. Sehingga memiliki konstanta pegas masing-masing. Nilai tertentu yang menyebabkan ketika dikasih beban sama dia tingkat simpangannya ketika dia melebar atau molor itu berbeda. Jadi ini identitas atau karakteristik dari suatu pegas gitulah ya kalau boleh saya definisikan tuh. Karakteristik pegas. Paham enggak para siswa? Halo? Jelas enggak? Semua paham ya? Oke, semua paham ya. Jadi tiap pegas itu kalau pegasnya identik berarti K-nya sama, tapi kalau pegas itu tidak identik berarti K-nya berbeda. Nah, tadi Hooke itu menyatakan bahwa ada gaya pegas. Gaya pegas tuh ya, gaya pegas itu adalah F sama dengan dia definisikan sebagai K kali Y gitu loh para siswa. K itu adalah konstanta pegas yang dimiliki oleh pegas tersebut. Ya, tiap pegas memiliki konstanta masing-masing kecuali kalau pegas itu adalah identik ya. Y itu adalah simpangan ketika pegas itu disimpangkan dengan berat yang sama. Gitu. Paham nggak ini? Jelas nggak nih ya? Jadi kalau dari gambar ini ya, dari gambar yang saya tuliskan ini, maka pegas 1 itu memiliki K1 ya, dan simpangannya adalah Y1. Pegas 2 itu memiliki K2 konstanta K2 dan simpangan Y2. Kalau kita komparasi nih, maka jelas Y1 lebih besar daripada Y2. Dari gambar itu ya, gambar itu yang saya jelaskan ya. Oh, berarti K1-nya lebih kecil daripada K2. Karena apa? Karena beban yang digantungkan itu sama. Gaya ini maksudnya adalah gaya beban. Bisa gaya apa saja, gaya beban. Gaya tarik juga bisa. Kalau kayak gini dikasih beban, maka dia disebut sebagai gaya beban. Ini kan ada gaya bebannya, ada berat ya. Berarti W sama dengan M kali G. Ini yang disebut sebagai gaya berat. Dan diimbangi oleh gaya pegas ke atas. Jadi ketika kamu ganggu, kamu tarik lagi, lalu kamu lepas, maka dia akan berayun ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Karena ada keinginan dari gaya pegas itu untuk memulihkan keadaan keseimbangan. Baik, sampai di bagian ini ada yang mau disampaikan? Udah jelas belum? Bu, mau nanya Bu? Ya silakan. Ya, aduh suaranya bisa menggema. Kalau misalnya apa sih pairnya itu sama identik, cuman berat yang digantung tuh beda. Hasil gaya pemulih itu sesama kah atau beda juga? Ya, pemulihnya. Kalau K-nya sama, masanya beda. Ya tentu beda dong. Kan jadinya F-nya beda gitu kan. Yang menyebabkan Y-nya akan menjadi beda. Kalau K itu K adalah ciri khas ya. K adalah karakteristik dari pegas gitu. Misalkan begini, K itu mirip kalau misalkan kita belajar kimia ya. Suatu bahan itu pasti memiliki massa jenis berbeda-beda. Misalkan kayak air itu massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Tapi kalau es itu 0,5 gram per centimeter kubik. Apalagi minyak itu 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, itu adalah identitas dari bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang ada di alam ini. Nah, itu dia modelnya seperti itu. Sehingga air itu ketika dicampur dengan minyak, maka posisinya air dengan minyak nggak mungkin nyatu ya, karena dia kepolarannya berbeda. Tapi air dengan es itu menyatu ya. Air kalau minyaknya di atas, airnya di bawah gitu ya. Mengapa bisa begitu? Karena kepolarannya itu berbeda, polaritas keduanya berbeda. Bukan karena keduanya nggak bisa nyambung, bukan karena keduanya massa jenisnya berbeda sehingga tidak bisa nyampur, bukan itu teorinya ya. Jadi belajar kimia dengan benar ya supaya nanti kalau menjawab itu nggak salah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi setiap
pegas itu memiliki sifat masing-masing, konstanta pegas masing-masing. Sama halnya dengan bahan-bahan zat yang ada di alam ini juga memiliki massa jenis masing-masing. Ya, sehingga kalau titik leleh dari air itu berbeda dengan titik leleh besi misalkan, berbeda dengan titik leleh apalagi bahan nikel misalkan dan seterusnya. Titik didih, titik beku, dan seterusnya. Itu adalah identitas dari suatu zat atau senyawa. Jadi identitas dari suatu zat itu ada titik leleh, ada titik beku, ada titik didih, kemudian apalagi itu massa jenis, kewarnaan, kerapatan, kekasaran, kekerasan, dan sebagainya. Nah, kalau pegas itu konstanta pegas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jam 11 ya? Ya Allah, nggak ngira saya. Silakan kalau ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian dulu ya. Kita nanti teruskan pada bagian ini, bagian gaya hukum Hooke kita kaitkan dengan gaya berat dari suatu beban. Ada yang ingin bertanya? Atau kita sudah itu? Boleh saya tarik ke atas ya? Oke. Cukup ya, cukup sekian dulu ya, karena udah jam 11 nih ya. Jadi kalian harus beralih kepada pelajaran yang lain. Oke, baik. Baik para siswa, dari saya cukup sekian dulu ya. Untuk bahasan gaya pemulih belum tuntas, belum selesai, masih ada lanjutannya. Dan setelah gaya pemulih nanti seperti yang diminta pada silabus ya, kita juga harus mempelajari GHS walaupun tidak detail ya. Ya, saya paham ya kenapa tidak bisa detail karena memang di era pandemi ini materinya banyak yang terpotong, banyak sekali itu ya. Ya sudahlah, kita terima apa adanya dulu ya. Semoga pandemi cepat selesai sehingga kita bisa belajar normal lagi, belajar ilmu yang lebih detail lagi. Para siswa dari saya cukup sekian ya, cukup sekian ya, dan jangan lupa tetaplah kalian mentaati protokol COVID ya. Jadi saya berharap kalian tetap di rumah, stay at home. Kalau misalkan terpaksa keluar ya tetaplah pakai masker, ya jaga jarak satu sama lain minimal 1 meter ya, dan jangan lupa sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Oke, barangkali dari saya cukup sekian, kita akhiri saja dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.